Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Banjaran Cerita Pandawa. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Budaya pewayangan telah lama hidup dan berkembang. Istilah ringgit dan wayang telah lama didapat, antara lain, ditemukan dalam Kakawin Arjuna Wiwaha, yang ditulis oleh Empu Kanwa pada zaman pemerintahan Raja Airlangga, abad 11, Purbat Caraka, 1952-17, dan dalam Kakawin Partayajna pada zaman Kerajaan Majapahit. Zoetmulder, 1983-462, abad 13-14. Jika menurut sumber cerita yang hidup, sejak abad 9 sampai abad 14, dapat diambil kesan bahwa budaya pewayangan didukung oleh cerita yang berasal dari cerita yang bersumber siklus, cerita Ramayana dan Mahabharata. J.J. Ras mengatakan bahwa panggung wayang kulit Jawa berkaitan erat dengan panggung wayang kulit Bali, yaitu jenis wayang yang biasa disebut wayang parwa, yaitu jenis wayang yang mementaskan cerita yang diambil dari parwa-parwa Mahabharata dan cerita Ramayana. Ras, 1976-3. Parwa-parwa Mahabharata Sansekerta banyak disadur dalam bahasa Jawa kuno. Antara lain, Adiparwa, Sabhaparwa, Aranyakaparwa, Wanaparwa, Wirataparwa, Udyogaparwa, Bismaparwa, Mausalaparwa, Prastanikaparwa, dan Swargarowana-parwa. Parwa lain yang sebagian besar isinya dimuat dalam Kakawin Baratayuda, karangan Empu Sedah dan Empu Panuluh. Naskah Kirtia nomor 1060, ialah Dronaparwa, Karnaparwa, Salyaparwa, Gadaparwa, Aswatamaparwa, Stripralayaparwa, Santikaparwa, Aswamedaparwa, dan Asramawasaparwa. Beberapa bagian cerita Mahabharata ada yang dikembangkan dengan cara diolah menurut fiksi dan daya kreasi pujangga penulisnya. Dalam karya sastra Jawa kuno, ditemukan beberapa buku sumber cerita yang isinya merupakan perkembangan dan pengolahan masalah yang dimuat dalam cerita Mahabharata. Cerita yang bersumber karya sastra Jawa kuno itu terus berkembang melalui sastra tulis dan sastra lesan. Pada zaman sesudah Kerajaan Majapahit, yaitu pada zaman Kerajaan Demak, sekitar abad 15, budaya pewayangan hidup dan berkembang pula. Sebuah kitab suluk karangan Sunan Bonang yang dikenal dengan nama Suluk Wujil, memuat kalimat yang isinya sebagai berikut. Dalang sari dari Pananggungan mewayang, dengan cerita permulaan Perang Baratayuda, Suluk Wujil, bait 90. Selanjutnya, diceritakan makna kias Korawa dan Pandawa. Pandawa berada di sebelah kiri, dikiaskan sebagai Navi. Kurawa berada di sebelah kanan, dikiaskan sebagai Isbat. Mereka berebut musbat, Suluk Wujil, bait 99-100. Pada zaman Kerajaan Mataram, Kartasura dan Surakarta, cerita pewayanagan berkembang pesat, sebagai salah satu hasil penciptaan jenis karya sastra pewayangan, dan seni pertunjukan wayang kulit. Cerita siklus Arjuna Sasra, Rama dan Mahabharata, banyak diolah menjadi karya sastra tulis. Banyak buku yang bermunculan yang dikarang semacam cerita roman simbolik, teks drama dan cerita pendek. Dengan menampilkan tokoh-tokoh wayang, dalam pengembangan cerita Mahabharata, tokoh-tokoh Pandawa dan Kurawa menjadi pusat perhatian masyarakat. Cerita yang bertokoh Pandawa banyak mendapat perhatian, dan banyak disusun banyak cerita tentang tokoh-tokoh itu. Masyarakat tertarik pada tokoh Pandawa, terbukti didapatkannya berbagai judul cerita yang menampilkan tokoh Pandawa secara bersama dan secara individu. Sikap masyarakat sangat memperhatikan dengan tokoh-tokoh Pandawa, sehingga masing-masing tokoh mempunyai riwayat hidup seperti manusia. Maka, didapat cerita yang berisi tentang kelahiran, perkawinan, seluk-beluk kehidupan di masyarakat luas, sebagai anggota masyarakat dan kematian tokoh-tokoh Pandawa itu. Penggambaran peri kehidupan, tokoh-tokoh pewayangan itu, seperti kehidupan manusia, yang diolah dengan berbagai gaya penceritaan, seperti penciptaan karya fiks, yang biasa berlaku dalam dunia sastra roman. Kiranya,
Perlu penelitian terhadap cerita yang menampilkan tokoh-tokoh Pandawa, yaitu salah satu kelompok tokoh pewayangan yang mendapat tempat di masyarakat pecintanya. Penelitian terhadapnya, sedikit atau banyak mesti ada manfaatnya, dan diharapkan bisa digunakan sebagai sarana pengembangan sastra nasional dan budaya pewayangan. Sumber cerita tokoh Pandawa. Dalam bab pendahuluan telah disebut, bahwa cerita yang ada dalam Parwa Mahabharata telah hidup dan berkembang lewat kehidupan sastra Jawa kuno dan Jawa baru. Cerita yang dimuat dalam 18 Parwa, sebagian besar ditulis dalam sastra Jawa kuno prosa, dan sebagian dimuat dalam Kakawin Bharatayuda, karangan Empu Sedah Empu Panuluh. Kitab Adi Parwa, Sabha Parwa, Aranyaka Parwa dan Wirata Parwa, memuat cerita tokoh Pandawa sejak kecil, masa remaja dan dewasa setelah mereka kawin. Dalam Swargarwana Parwa, dimuat kisah tentang kematian para Pandawa. Kitab Bharatayuda, memuat kisah perang saudara antara Pandawa dengan Kurawa, dan berakhir kemusnahan para Kurawa. Isi pokok dalam kitab Bharatayuda itu, sejalan dengan isi cerita dalam Udyoga Parwa, Bhisma Parwa, Drona Parwa, Karna Parwa, Salya Parwa, Ganda Parwa dan Aswatama Parwa. Dalam Parwa lain, Stripralapa Parwa, Santika Parwa, Aswameda Parwa, Asramawasa Parwa, Mausala Parwa, Prastanika Parwa, erisi cerita Pandawa sesudah perang Bharatayuda. Cerita yang bersumber kitab Mahabharata itu juga menimbulkan kitab-kitab baru, antara lain Kakawin Partayajna, Arjuna Wiwaha, Patayana, Nawaruci dan Sudamala. 1. Kakawin Partayajna. Kakawin Partayajna, anonim, berisi cerita perjalanan Arjuna sebelum bertapa di Indrakila. Ringkasan isi ceritanya sebagai berikut. Pandawa bersedih hati, karena kekalahan Yudhistira waktu bermain dadu dan penghinaan Draupadi oleh Dusasana. Mereka harus hidup di hutan selama 12 tahun. Bima ingin perang melawan Kurawa dan mati di medan perang, tetapi Yudhistira menahannya. Widura memberi nasihat kepada Yudhistira dalam mengatasi penderitaan. Domya menasihati para Pandawa, sejak mereka akan pergi ke hutan. Atas permintaan Yudhistira, Arjuna disuruh bertapa di Indrakila. Arjuna menyanggupi permintaan kakaknya, kemudian ia minta diri kepada Ibunda Kunti, kakak dan adik-adiknya serta Draupadi, lalu masuk ke hutan. Perjalanan Arjuna tiba di pertapaan Wanawati yang didirikan oleh Mahayani. Di tempat itu, Arjuna ditemui oleh petapi Mahayani dan diwejang tentang hidup dan kehidupan. Sewaktu bermalam seorang petapi datang dan menyatakan cinta kepada Arjuna, tetapi Arjuna menolaknya. Arjuna menghadap Dewa Kama dan Ratih, yang berada di tepi sebuah danau, kemudian menghormatnya. Dewa Kama banyak memberi nasihat kepada Arjuna, dalam hal mencari kebahagiaan. Kemudian Kama memberi petunjuk arah Indrakila dan tempat pertapaan Dwaipayana. Kama memberitahu bahwa raksasa Nalamala ingin mengadu kesaktian dengan Arjuna. Nalamala adalah anak Durga, yang lahir dari ujung lidah sebelum beranak Ganesha. Bila kala Arjuna supaya bersemedi memuja Dewa Siwa, tak berapa lama kemudian Kama lenyap, Arjuna melanjutkan perjalanan. Arjuna dicegat oleh banyak raksasa dan Nalamala. Maka terjadilah perkelahian. Nalamala menampakkan diri dalam wujud kala. Arjuna bersemedi memuja Dewa Siwa. Memancarlah sinar pada dahi Arjuna, Nalamala lari dan berkata, kelak akan menjelma lagi, untuk membunuh para Pandawa. Arjuna meneruskan perjalanan ke Indrakila. Sampailah ia di Inggitamartapada, tempat tinggal Dwipayana. Arjuna bercerita perilaku para Pandawa dan sikap para Kurawa. Kakek Arjuna itu menerangkan, bahwa Arjuna diutus untuk memberantas kejahatan itu. Setelah menerima banyak nasihat dari kakek itu, Arjuna pergi ke Indrakila. Ia bertapa dan memperoleh anugerah dari Dewa Siwa, yang menampakkan diri sebagai orang Kirata. 2. Kakawin Arjuna Wiwaha. Kakawin Arjuna Wiwaha, karangan Empu Kanwa, naskah Kirtia nomor 1092, ditulis pada zaman Kediri. Isi ringkas cerita itu sebagai berikut. Niwatakawaca Raja Himataka ingin menghancurkan kerajaan Indra. Indra ingin minta bantuan kepada Arjuna yang sedang bertapa di Indrakila. 7 bidadari diutus untuk menguji keteguhan tapa Arjuna. Supraba dan Tilotama memimpin tugas para bidadari itu.
7 bidadari menyusuri Indrakila, kemudian tiba di gua tempat Arjuna bertapa. Para bidadari berhias cantik, menggoda dan mencoba menggugurkan tapa Arjuna. Usaha mereka tidak berhasil. Para bidadari kembali ke kerajaan Indra, lalu melapor hasil tugas mereka kepada Indra. Indra menyamar dalam wujud orang tua, datang di pertapaan Arjuna. Ia ingin mengetahui tujuan tapa Arjuna. Lewat pembicaraan mereka, Indra memperoleh jawaban bahwa tapa Arjuna bertujuan untuk memenuhi tugasnya sebagai seorang ksatria dan ingin membantu Yudhistira sewaktu merebut kerajaan dari kekuasaan Duryudana. Indra sangat senang mendengar penuturan Arjuna, lalu memberitahu bahwa Dewa Siwa akan memberi anugerah atas tapa Arjuna. Niwatakawaca menyuruh Muka untuk datang di Indrakila dan membunuh Arjuna. Muka dalam wujud babi hutan mengganggu tapa Arjuna. Arjuna melepas tapanya, lalu berusaha membunuh babi hutan itu. Babi hutan berhasil dibunuh dengan panah. Tancapan panah di tubuh babi hutan bersama dengan tancapan anak panah seorang pemburu. Arjuna berselisih dengan pemburu orang Kirata itu. Terjadilah perkelahian seru. Arjuna hampir terkalahkan, lalu memegang erat kaki pemburu. Pemburu menampakkan diri dalam wujud Dewa Siwa. Arjuna menghormat dan memujanya. Dewa Siwa menganugerahkan panah Pusupati kepada Arjuna, kemudian lenyap dari hadapan Arjuna. 2 bidadari utusan Indra datang menemui Arjuna, minta agar Arjuna bersedia menolong para dewa dengan membunuh Niwatakawaca. Kemudian Arjuna bersama 2 bidadari datang di kerajaan Indra. Arjuna dan Supraba ditugaskan untuk mengetahui rahasia kesaktian Niwatakawaca. Mereka berdua pergi ke Himataka. Supraba disambut oleh bidadari yang lebih dahulu diserahkan kepada Niwatakawaca. Arjuna mengikutinya, tetapi raksasa tidak dapat melihat karena kesaktian Arjuna. Tipu muslihat Supraba berhasil. Ia mengetahui rahasia kesaktian Niwatakawaca yang berada di ujung lidah. Setelah mengerti rahasia kesaktian Niwatakawaca, Arjuna membuat huru-hara dengan menghancurkan pintu gerbang istana. Supraba terlepas dari kekuasaan Niwatakawaca, lalu meninggalkan Himataka. Niwatakawaca merasa kena tipu, lalu mempersiapkan pasukan untuk menyerang kerajaan Indra. Para dewa juga bersiap-siap melawan serangan prajurit Niwatakawaca. Maka terjadilah perang besar-besaran. Arjuna menyusup di tengah-tengah barisan, mencari kesempatan baik untuk membunuh Niwatakawaca. Akhirnya anak panah Arjuna berhasil menembus ujung lidah Niwatakawaca. Niwatakawaca mati di medang pertempuran. Perang pun selesai. Arjuna memperoleh penghargaan dari para dewa. Ia dinobatkan menjadi raja selama 7 hari surga, 7 bulan dunia, dan memperistri 7 bidadari. Mula-mula Arjuna kawin dengan Supraba, kemudian dengan Tilotama, dan selanjutnya 5 bidadari lain yang pernah menggoda tapanya. Bidadari Menaka yang mengatur perkawinan mereka. Setelah genap 7 bulan, Arjuna minta diri kepada Dewa Indra untuk kembali ke dunia, menemui saudara-saudaranya. Arjuna naik kereta diantar oleh Matali. Para bidadari menangis atas kepergiannya. 3. Kakawin Partayana atau Subhadrawiwaha, anonim. Ringkasan isi cerita Partayana atau Subhadrawiwaha, sebagai berikut. Arjuna bertemu Ulupui di hulu sungai Gangga. Setelah lewat pembicaraan panjang, Arjuna memperistri Ulupui putri Raja Kurawa. Arjuna meninggalkan Ulupui meneruskan perjalanan. Sewaktu tiba di permandian Swabadra, Arjuna diserang oleh seekor buaya. Buaya itu dibunuh, lalu berubah menjadi bidadari. Atas permintaan bidadari itu, Arjuna juga membebaskan 4 bidadari lainnya. Sang bidadari menyarankan agar Arjuna pergi ke negara Mayura. Arjuna pun pergi ke Mayura, dan diterima oleh Raja Citradahana. Arjuna diambil menantu oleh raja itu, dikawinkan dengan Citraganda. Arjuna dan Citraganda dikaruniai anak bernama Wabruwahana yang kelak akan mewarisi kerajaan Mayura. Arjuna melanjutkan perjalanan, tiba di tepi sungai Saraswati. Para Yadu mengadakan pesta. Oleh Kresna, Samba disuruh mengundang Arjuna. Arjuna menghadiri pesta bersama Kresna. Arjuna tertarik kecantikan Subhadra. Kresna mengetahui, lalu menyetujui bila Arjuna cinta dan mau melarikan Subhadra. Arjuna membawa lari Subhadra. Baladewa dan para Yadu marah, merasa dihina oleh Arjuna. Kresna menyadarkan mereka
Akhirnya Arjuna berhasil memperistri Subhadra, lalu memboyongnya ke Indraprastha. 4. Kakawin Baratayuda. Kakawin Baratayuda dikarang oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh pada zaman Jayabaya. Isi ringkas cerita Baratayuda sebagai berikut. Kresna mewakili Pandawa datang di Hastina, Gajahwaya, untuk merundingkan pembagian kerajaan. Raja Datarastra bersiap-siap dan menghias istana untuk menyambut kedatangan tamu. Kresna datang di Hastina. Jamuan makan telah siap, tetapi Kresna tidak mau dijamu sebelum selesai perundingan. Kresna mengunjungi Kunti, ibu para Pandawa. Kunti menjadi sedih, dan teringat putra-putranya yang dibuang ke hutan. Kresna menghibur Kunti, lalu pergi menemui Widura. Duryodhana berunding dengan Sengkuni, Dusasana, dan Karna. Mereka memandang Kresna sebagai musuh. Kresna diterima oleh Duryodhana di Bangsal Agung. Kresna minta agar perselisihan Kurawa dan Pandawa diselesaikan dengan damai. Negara Hastina dibagi dua. Datarastra, para resi, Drona dan Bhisma menyetujui usul itu. Namun Duryodhana bersama keluarga Kurawa menolak, dan akan membunuh Kresna. Mengetahui rencana Duryodhana dan para Kurawa, Kresna segera meninggalkan Bangsal Agung. Kresna marah, lalu Triwikrama menampakkan diri sebagai Wisnu yang dahsyat dan menakutkan. Para Kurawa ketakutan. Mereka memuja-muja agar tidak membinasakan keluarga Kurawa. Kalau Kurawa musnah, tidak akan terjadi perang. Jika demikian Bima dan Dropadi tidak jadi membalas dendam. Kresna meninggalkan Hastina, berpesan kepada Kunti agar yang terlibat dalam perang bersikap jujur dan berjiwa kesatria, dan mau berkorban jiwa. Karena mengantar kepergian Kresna dari Hastina, Kresna dan Kunti minta agar Karna berpihak kepada Pandawa, tetapi Karna tidak menerima bujukan mereka berdua. Para Pandawa bersiap-siap untuk berperang. Mereka mendirikan perkemahan di Kurusetra. Widura dan Kunti mengunjungi perkemahan Pandawa. Mereka mengangkat Sweta menjadi panglima tertinggi. Kurawa ikut bersiap-siap untuk berperang. Bhisma diangkat menjadi senopati. Pandawa dan Kurawa mengumumkan perang dan mereka akan menaati peraturan perang. Arjuna berkeberatan dan sedih hatinya, sebab harus berperang melawan saudara. Kresna memperingatkan Arjuna, bahwa perang adalah salah satu tugas dari ksatria. Yudhistira maju ke depan, saudara-saudaranya mengikuti dari belakang. Mereka menemui Kurawa, lalu menghormat kepada bekas guru, terutama Bhisma, Kerpa, Salya dan Drona. Mereka meminta maaf, karena terpaksa melawan pini sepuh yang seharusnya mereka hormati. Para guru meramal, bahwa Pandawa akan menang perang. Pertempuran mulai, hebat pertempuran mereka. Dua putra Raja Wirata gugur. Sweta membela kematian dua adiknya. Bhisma berhasil menghentikan perlawanan Sweta. Sweta dapat dibunuhnya. Raja Wirata meratapi kematian tiga putranya. Datadyuna diangkat menjadi panglima menggantikan Sweta. Bhisma hebat memimpin pertempuran. Kresna akan melemparkan cakra, tetapi ditahan oleh Arjuna. Bhisma menyuruh agar Yudhistira tampil ke medan perang. Ia tidak akan melawan. Arjuna disuruh melawan Bhisma bersama Srikandi. Bhisma dihujani anak panah dan gugur di medan perang. Para Kurawa mengerumuni jenazah Bhisma. Para Pandawa datang menghormat. Bhisma menghormat dengan hati ragu-ragu. Anak panah menopang bingkai Bhisma, sehingga tubuhnya tidak melekat di bumi. Dengan tenang Bhisma menanti kematiannya. Prajurit Kurawa dipimpin oleh Drona. Drona diangkat menjadi panglima. Mulailah pertempuran lagi. Bongadatta dapat ditewaskan oleh Arjuna. Drona berusaha menangkap Yudhistira, bila ia lepas dari pengawasan Bima dan Arjuna. Ketika Kurawa datang menyerang, Abhimanyu menembus barisan, dan ingin mendapatkan Duryodhana. Para Pandawa tidak dapat mengawal Abhimanyu, karena Jayadrata berhasil menahan mereka. Abhimanyu dikerumuni Subhadra, Yudhistira, kedua pamannya, Utari dan Siti Sundari. Mereka meratapi kematian Abhimanyu. Arjuna dan Bima datang kemudian. Mereka menjadi sedih, lalu ingin memperoleh kematian di medan pertempuran. Kresna menghalang-halangi kehendak mereka berdua. Setelah mereka tahu bahwa kematian Abhimanyu karena Jayadrata, Arjuna ingin membalas kematian anaknya. Jenazah Abhimanyu diperabukan. Siti Sundari mengikuti kematian suaminya.
Sedangkan Uttari menanti kelahiran anaknya yang masih dalam kandungan. Pertempuran berlangsung lagi. Arjuna menghancurkan kereta Duryudana. Satyaki dan Bima berhasil membunuh banyak keluarga Kurawa. Burisrawa terkena panah Arjuna, lalu ditewaskan oleh Satyaki. Para Pandawa kelelahan, Kresna menolong mereka dengan cara menutup matahari dengan awan. Kurawa mengira hari telah malam, mereka berhenti menyerang Pandawa. Arjuna naik di atas kereta dan berhasil membunuh Jayadrata. Duryodhana menuduh Drona yang bersalah atas kematian Jayadrata, karena Drona menghalang-halangi ketika Jayadrata akan pulang. Karena bersedia mengganti kedudukan Jayadrata, Pratipeya atau Somadatta, ayah Burisrawa hendak membunuh Satyaki, tetapi ia terbunuh oleh Bima. Karena menjadi panglima perang, dan berhasil menewaskan musuh. Yudhistira minta agar Arjuna menahan serangan karena Arjuna menyuruh Gatotkaca untuk menahan dengan ilmu sihirnya. Gatotkaca mengamuk, Kurawa lari tunggang langgang. Karena dengan berani melawan serangan Gatotkaca, namun Gatotkaca terbang ke angkasa. Karena melayangkan panah dan mengenai dada Gatotkaca, Satria Pringgandani ini limbung dan jatuh menyambar kereta tetapi karena dapat menghindar dan melompat dari kereta, Gatotkaca mati di atas kereta karena para Pandawa berduka cita. Hidimbi pamit kepada Draupadi untuk terjun ke perapian bersama jenazah anaknya. Pertempuran terus berkobar. Drona berhasil membunuh 3 cucu Drupada, kemudian membunuh Drupada dan Raja Wirata. Maka Dehartadiumna ingin membalas kematian Drupada. Kresna mengadakan tipu muslihat. Disebarkannya berita bahwa Aswatama gugur. Yudhistira dan Arjuna mencela sikap Kresna itu. Kemudian Bima membunuh kuda bernama Aswatama, kemudian disebarkan berita kematian kuda Aswatama. Mendengar berita kematian Aswatama, Drona menjadi gusar, lalu pingsan. Dehartadiumna berhasil memenggal leher Drona. Aswatama membela kematian ayahnya, lalu mengamuk dengan menghujamkan panah Narayana. Arjuna sedih atas kematian gurunya akibat perbuatan yang licik. Arjuna tidak bersedia melawan Aswatama, tetapi Bima tidak merasakan kematian Drona. Dehartadimna dan Satyaki saling bertengkar mengenai usaha perlawanan terhadap Aswatama. Kresna dan Yudhistira menenangkan mereka. Pandawa diminta berhenti berperang, tapi Bima ingin melanjutkan pertempuran dan maju ke medan perang mencari lawan, terutama ingin menghajar Aswatama. Saudara-saudaranya berhasil menahan Bima. Arjuna berhasil melumpuhkan senjata Aswatama. Putra Drona ini lari dan sembunyi di sebuah pertapaan. Karena diangkat menjadi panglima perang, banyak perwira Kurawa yang memihak kepada Pandawa. Pada waktu tengah malam, Yudhistira meninggalkan kemah bersama saudara-saudaranya. Mereka khidmat menghormat kematian sang guru Drona, dan menghadap Bhisma yang belum meninggal dan masih terbaring di atas anak panah yang menopang tubuhnya. Bhisma memberi nasihat agar Pandawa melanjutkan pertempuran, dan memberitahu bahwa Kurawa telah ditakdirkan untuk kalah. Pandawa melanjutkan pertempuran melawan Kurawa yang dipimpin oleh Karna. Karna minta agar Salya mau mengusiri keretanya untuk menyerang Kresna dan Arjuna. Salya sebenarnya tidak bersedia, tetapi akhirnya mau asal karena menuruti perintahnya. Pertempuran berlangsung hebat, disertai caci maki dari kedua belah pihak. Bima bergulat dengan Duryudana, kemudian menarik diri dari pertempuran. Dusasana dibunuh oleh Bima, sebagai pembalasan sejak Dusasana menghina Drupadi. Darah Dusasana diminumnya. Arjuna perang melawan Karna. Naga raksasa bernama Adrawalika musuh Arjuna, ingin membantu Karna dengan masuk ke anak panah Karna, untuk menembus Arjuna. Ketika hendak disambar panah, kereta yang dikusiri Kresna dirundukkan, sehingga Arjuna hanya terserempet mahkota kepalanya. Naga Adrawalika itu ditewaskan oleh panah Arjuna. Ketika Karna mempersiapkan anak panah yang luar biasa saktinya, Arjuna telah lebih dahulu meluncurkan panah saktinya. Tewaslah Karna oleh panah Arjuna. Duryudana menjadi cemas, lalu minta agar Sakuni melakukan tipu muslihat. Sakuni tidak bersedia karena waktu telah habis. Diusulkannya agar Salya jadi panglima tinggi. Sebenarnya Salya tidak bersedia. Ia mengusulkan agar mengadakan perundingan dengan Pandawa. Aswatama menuduh Salya sebagai pengkhianat dan menyebabkan kematian Karna. Tuduhan itu menyebabkan mereka berselisih,
tetapi dilerai oleh saudara-saudaranya. Aswatama tidak bersedia membantu perang lagi. Salya terpaksa mau menjadi panglima perang. Nakula disuruh Kresna untuk menemui Salya, dan minta agar Salya tidak ikut berperang. Nakula minta dibunuh daripada harus berperang melawan orang yang harus dihormatinya. Salya menjawab bahwa ia harus menepati janji kepada Duryodhana dan melakukan dharma kesatria. Salya menyerahkan kematiannya kepada Nakula dan agar dibunuh dengan senjata Yudhistira yang bernama Pustaka, agar dapat mencapai surga Rudra. Nakula kembali dengan sedih. Salya menemui Satyawati, pamit maju ke medan perang. Istri Salya amat sedih dan mengira bahwa suaminya akan gugur di medan perang. Satyawati ingin bunuh diri, ingin mati sebelum suaminya meninggal. Salya mencegahnya. Malam hari itu merupakan malam terakhir sebagai malam perpisahan. Pada waktu fajar, Salya meninggalkan Satyawati tanpa pamit, dan dipotongnya kain alas tidur istrinya dengan keris. Salya memimpin pasukan Kurawa. Amukan Bima dan Arjuna sulit untuk dilawannya. Salya menghujankan anak panahnya yang bernama Rudrarosa. Kresna menyuruh agar Pandawa menyingkir. Yudhistira disuruh menghadap Salya. Yudhistira tidak bersedia harus melawan pamannya. Kresna menyadarkan dan menasihati Yudhistira. Yudhistira disuruh menggunakan Kalimahosada, kitab sakti untuk menewaskan Salya. Salya mati oleh Kalimahosada yang telah berubah menjadi pedang yang bernyala-nyala. Kematian Salya diikuti oleh kematian Sakuni oleh Bima. Berita kematian Salya sampai kepada Satyawati. Satyawati menuju medan perang, mencari jenazah suaminya. Setelah ditemukan, Satyawati bunuh diri di atas bangkai suaminya. Duryudana melarikan diri dari medan perang, lalu bersembunyi di sebuah sungai. Bima dapat menemukan Duryudana yang sedang bertapa. Duryudana dikatakan pengecut. Duryudana sakit hati, lalu bangkit melawannya. Bima diajak berperang dengan Gada. Terjadilah perkelahian hebat. Baladewa yang sedang berziarah ke tempat-tempat suci, diberitahu oleh Narada tentang peristiwa peperangan di Hastina. Kresna menyuruh Arjuna, agar Bima diberi isyarat untuk memukul paha Duryudana. Terbayarlah kaul Bima, ketika hendak menghancurkan Duryudana dalam perang Baratayuda. Baladewa yang menyaksikan pergulatan Bima dengan Duryudana menjadi marah, karena Pandawa dianggap tidak jujur, lalu akan membunuh Bima. Tetapi maksud Baladewa dapat dicegah, dan redalah kemarahan Baladewa. Pandawa kembali ke perkemahan untuk merayakan hasil kemenangan perangnya. Kresna sedih memikirkan kutukan Duryudana, bahwa Pandawa akan tertindas sebelum kematiannya. Oleh karena itu, para Pandawa disuruh segera menyelamatkan diri masuk dalam kemah, dan pada malam hari supaya menebus dosa-dosa dengan memuja ke tempat suci. Pada malam hari, Aswatama berusaha membalas kematian ayah dan para Korawa. Dalam malam gelap itu, Aswatama berhail membunuh 5 anak Dropadi, yaitu Pancala dan beberapa laki-laki. Para Pandawa yang datang ke kemah, menemukan wanita yang dilanda kesedihan, Dropadi patah hati. Kresna datang menghiburnya, demikian juga Wiyasa yang telah tiada muncul memberi nasihat kepadanya. Dropadi akan membalas kejahatan Aswatama. Ia meminta Pandawa membawa mutiara yang menghias di dahi Aswatama. Para Pandawa mencari Aswatama. Setelah bertemu, Aswatama akan dibunuh dengan Gada. Aswatama mengangkat panah Brahmasira yang amat sakti. Arjuna pun mengangkat panah saktinya. Namun Sang Hyang Siwa menyuruh agar mereka menarik panah saktinya. Arjuna menurut, tetapi Aswatama tidak dapat menahan panah saktinya. Anak panah Aswatama lepas mengenai anak Utari yang masih dalam kandungan. Bayi dalam kandungan lalu dihidupkan oleh Kresna. Setelah dewasa, bayi itu akan menjadi raja dengan nama Parikesit. Dropadi menerima mutiara, lalu diberikan kepada Yudhistira. Yudhistira lalu menjadi raja di Indraprastha. 5. Cerita Pandawa Muksa. Cerita tentang Pandawa sesudah perang Baratayuda, yang dimuat dalam Prastanika Parwa, dilanjutkan kematian dan perlindungan mereka di surga. Isi pokok cerita itu sebagai berikut: para Pandawa akan meninggalkan kota Hastina menuju ke hutan. Parikesit diangkat menjadi Raja Hastina. Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sahadewada dan Dropadi meninggalkan istana. Seekor anjing mengikutinya. Atas perintah Dewi Agni,
Arjuna membuang senjatanya di laut. Perjalanan mereka mendaki Gunung Himalaya, lalu melewati gurun pasir. Draupadi, Sahadewa, Nakula, Arjuna dan Bima berturut-turut meninggal dunia. Tinggal Yudhistira dan anjing yang masih hidup. Dewa Indra, dengan kereta membawa Yudhistira dan anjingnya yang telah menjadi Dewa Dharma menuju ke surga. Sesampainya di surga, Yudhistira heran karena tidak menemukan saudara-saudaranya dan Draupadi. Yang ditemukan justru warga Kurawa dan para pahlawannya. Yudhistira melihat mereka, tetapi tidak mau berkumpul dengan mereka. Ia kecewa, merasa dewa berbuat tidak adil. Dewa Narada menjelaskan bahwa Kurawa harus menerima anugerah sesuai dengan amal baiknya, Pandawa harus tinggal di neraka. Yudhistira ingin mencari saudara-saudaranya, ia ingin suka dan duka bersama. Para dewa mengetahui sikap Yudhistira yang ingin tinggal bersama saudara-saudaranya. Para Pandawa harus menebus dosa-dosanya. Mereka harus turun ke sungai Gangga untuk menyucikan diri. Sesudah menjadi suci, mereka naik ke surga menggantikan Kurawa. Kitab Jawa Tengahan yang mengisahkan tokoh Pandawa, yaitu Kitab Nawaruci. Kitab Nawaruci mengisahkan Werkudara atau Bima ketika mencari air suci. Isi ringkas cerita itu sebagai berikut. Duryudana menginginkan kematian para Pandawa, lalu minta agar Dang Hyang Drona mengusahakannya. Werkudara disuruh mencari Banyu Mahapawitra yang berada di sumur Dorangga. Werkudara berangkat dari Gajahoya. Perjalanannya melalui tempat berbahaya, tebing dan jurang. Werkudara sampai di sumur Dorangga, tetapi tidak menemukan air suci. Ular jantan dan betina tinggal di dalam sumur itu. Werkudara digigit ular, segera ia menusuk ular itu dengan kukunya. Kepala ular dipotong, dibawa kembali ke Gajahoya. Sepasang ular naga berubah menjadi bidadara dan bidadari, bernama Harsanandi dan Sarasambadha. Mereka mengucap terima kasih lalu kembali ke Suralaya. Werkudara tiba di Gajahoya, menghadap Drona dan menyerahkan 2 kepala naga. Werkudara memberitahu bahwa di sumur Dorangga tidak berisi air suci. Drona berkata bahwa air suci berada di Tegal Andawa. Werkudara diminta segera berangkat ke Tegal itu. Di Tegal Andawa Werkudara disambut oleh raksasa Indrabahu. Indrabahu hendak makan Werkudara, terjadilah perkelahian hebat. Indrabahu kalah, kepalanya dipenggal, dipukul oleh Gagak Kampuhan dan Tewalen. Indrabahu berubah menjadi Dewa Indra. Indra berterima kasih atas jasa Werkudara, lalu kembali ke Suralaya. Werkudara kembali ke Gajahoya, kepala Indrabahu diserahkan kepada Sang Hyang Drona. Duryodana dan Drona lari ketakutan. Werkudara mengejarnya. Drona berkata bahwa air suci berada di dasar laut. Werkudara berangkat ke samudra. Setelah sampai di samudra, segera akan mencebur di dalamnya. Gagak Kampuhan menasihati. Werkudara diminta kembali ke Indraprastha, menghadap Dharmawangsa, Kunti, Draupadi, Arjuna, Nakula atau Sakula dan Sahadewa. Werkudara berpamitan, kemudian mencari air suci. Kunti menghalang-halanginya. Ujung kain Werkudara dipegang kuat-kuat tetapi lepas dikebas Werkudara. Warga Pandawa yang ditinggal pun menagisi kepergian Werkudara. Werkudara telah tiba di samudera, ia mengenakan aji pangawasa. Menjadi gempar seisi dunia, Sang Hyang Nawaruci kasihan melihat Werkudara. Werkudara ditolong agar terlepas dari bahaya di lautan. Sang Hyang Nawaruci menciptakan Pulau Nusa Kambangan di tengah samudera. Buah-buahan dan pohon-pohonan diciptakan di pulau itu juga. Werkudara makan buah-buahan. Pulau itu diperindah dengan berbagai tanaman telaga dengan ikannya. Sang Hyang Acintya mencipta bermacam-macam makanan. Werkudara senang menikmati makanan itu. Sidalang dan Semar mengikutinya. Sang Hyang Acintya bersanyijak menyambut kehadiran Werkudara. Ia memberitahu supaya Werkudara berhati-hati dan waspada, karena ia sedang dicari kematiannya. Werkudara menghadap Nawaruci dan berkata bahwa ia disuruh mencari air suci. Nawaruci menyuruh agar Werkudara mau berperang. Citrasena, Citranggada, Citrarata dan Gandarwa akan menemaninya. Nawaruci memberi ajaran hidup dan kehidupan. Kemudian Werkudara bertanya kepada Nawaruci tentang pencipta dunia, hakikat kesucian yang disebut Sunya dan yang disebut Sang Hyang Guru.
Werkudara disuruh masuk ke rongga perut Nawaruci. Mula-mula ia melihat cahaya terang. Waktu menghadap ke timur dilihat warna putih. Waktu menghadap ke selatan, dilihat warna merah. Waktu menghadap ke barat, dilihat warna kuning. Waktu menghadap ke utara dilihat warna hitam. Waktu melihat ke atas dilihat warna belah. Setelah menerima banyak penjelasan, Werkudara keluar dari rongga perut. Setelah itu, Werkudara mendapat sebutan Sang Awirota. Selama menjelajah di Pulau Nusa Kambangan, Werkudara banyak berguru dan memperoleh banyak pengetahuan tentang religi dan kebudayaan. Kemudian, Werkudara kembali menemui saudara-saudaranya di Indraprasta. Kitab Kidung Sudamala. Cerita Sudamala berisi cerita ruwatan yang melibatkan tokoh Pandawa, terutama Sadewa. Isi ringkas cerita itu sebagai berikut: Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Wisesa dan Sang Hyang Asiprana menghadap Sang Hyang Guru memberitahu bahwa Dewi Uma berbuat serong dengan Sang Hyang Brahma. Dewi Uma lalu dikutuk berubah menjadi Durga dan diberi nama Ranini. Uma minta dikembalikan ke wujud semula, tetapi Sang Hyang Guru menolak. Dikatakannya, setelah menjalani kutuk selama 12 tahun Ranini akan diruat oleh Sadewa. Uma pergi ke Setra Gandamayu. Salah satu abdi pengiringnya bernama Kalika. Sementara itu, Dewa Citragada dan Citrasena juga dikutuk oleh Sang Hyang Guru karena berbuat tidak sopan terhadap Sang Hyang Guru. Dua dewa itu menjadi berwujud raksasa bernama Kalantaka dan Kalanjana. Mereka berdua kemudian disuruh menyusul untuk menemani Ranini di Setra Gandamayu. Oleh Ranini, dua raksasa tersebut diangkat menjadi anak dan membantu Duryudana, Raja Hastina. Mengetahui bahwa Kalantaka dan Kalanjana berpihak pada Duryudana, Pandawa menjadi cemas. Kunti naik ke kahyangan, minta agar Kalantaka dan Kalanjana dimusnahkan. Setelah 12 tahun, Ranini mengharap kedatangan Sadewa yang dijanjikan akan meruatnya. Kunti datang di Setra Gandamayu, minta agar Ranini mau memusnahkan Kalantaka dan Kalanjana. Ranini tidak bersedia, karena amat sayang kepada mereka berdua yang diangkatnya sebagai anaknya. Ranini minta agar Kunti menyerahkan Sadewa, tetapi Kunti tidak bersedia menyerahkannya, karena Sadewa bukan anaknya. Sebagai ganti, Ranini boleh memilih di antara 3 anaknya, yaitu Dananjaya, Bima atau Dharmawangsa. Tetapi Ranini tidak menyukai mereka, kecuali Sadewa. Kalika disuruh membujuk Kunti. Mula-mula Kalika tidak mau, karena dipaksa akhirnya mau juga. Kunti disihir oleh Kalika, lalu menjadi setengah sakit. Ingatan Kunti kemudian lari menemui Ranini. Ranini mendesak agar Sadewa segera diserahkan. Kunti kembali menemui anak-anaknya, lalu bercerita tentang permintaan Ranini. Para Pandawa tidak setuju. Kunti marah, Sadewa diseret hendak dibawa ke Setra Gandamayu. Kalika merasa berhasil lalu keluar dari tubuh Kunti. Kunti menjadi sadar lalu minta maaf kepada Sadewa. Sadewa tidak jadi dibawa di tempat Ranini. Durga marah. Kalika disuruh merasuki Kunti lagi, sehingga Kunti kembali goncang ingatannya. Sadewa dipaksa ikut pergi ke Setra Gandamayu. Sesampainya di Setra Gandamayu, Sadewa diikat pada pohon randu dan ditunggu oleh Semar. Kalika jatuh cinta pada Sadewa dan membujuk Sadewa agar mau menerima cintanya. Namun Sadewa tidak mau menanggapi, dan lebih baik mati daripada membalas cinta Kalika. Kalika marah, ditabuhnya tong-tong yang ada di sekitarnya. Tak lama kemudian, hantu-hantu keluar berdatangan menakut-nakuti Sadewa. Namun Sadewa tidak takut, bahkan dari tubuhnya mengeluarkan daya kesaktian yang luar biasa. Semua hantu yang menggoda pergi meninggalkan Sadewa. Ranini datang menakut-nakuti Sadewa, tetapi Sadewa tidak ketakutan. Ranini minta belas kasihan kepada Sadewa, agar ia diruatnya. Sadewa tidak mau, karena tidak tahu cara meruatnya. Ranini marah, Sadewa hendak dibunuh dengan kapak. Dunia menjadi gempar. Kebetulan Sang Hyang Narada berkeliling dunia, dilihatnya Sadewa yang terikat dan akan dibunuh oleh Ranini. Hyang Narada naik ke kahyangan dan memberitahu kepada Mahadewa dan Dewa Masno. Kemudian Mahadewa dan Hyang Narada menemui Batara Guru, memberitahu tentang nasib Sadewa. Batara Guru turun ke dunia menemui Sadewa.
Sadewa disuruh meruat Ranini, dan Batara Guru akan masuk ke tubuh Sadewa. Sadewa menyanggupinya. Ranini diminta memperhatikan perintahnya. Kapak minta dilepas dari tangan, lalu bersiap-siap untuk diruatnya. Sadewa berdiri tegak, memusatkan kesadaran, berdoa mengucapkan puja mantra. Ditaburkannya beras kuning, air suci dan bunga ke tubuh Ranini. Ranini menjadi cantik sekali. Wujud Durga hilang, berubah menjadi wujud Uma yang cantik jelita, sempurna seperti dahulu kala. Uma ke taman, bercermin pada air telaga yang jernih. Ia menjadi gembira dan mengucapkan terima kasih kepada Sadewa. Ia bersyukur hukumannya telah selesai. Ia merasa berhutang kepada Sadewa. Sadewa disebutnya Sang Sudamala, karena ia telah menghapus wujud yang jahat. Selanjutnya Sang Sudamala disuruh pergi ke Prangalas, tempat petapaan Tambapetra. Sadewa dianugerahi senjata lalu berangkat ke Prangalas. Kalika minta diruat juga, tetapi Sadewa tidak mau. Kalika menemui Semar, ia minta diruatnya. Semar bersedia meruat asal disediakan sajian sebakul nasi, 1 daging anjing panggang dengan berbumbu, dan 1 guci tuak. Tetapi kesanggupan Semar hanya tipuan belaka. Setelah semua permintaan disiapkan, segera dimakan habis oleh Semar. Kalika tidak diruat, karena Semar tidak dapat meruatnya. Uma kembali ke kahyangan, Kalika ditinggal di taman. Kelak Sadewa akan datang untuk meruatnya. Sadewa menemui Tambapetra. Tambapetra yang buta datang dibimbing oleh muridnya. Mereka menyongsong kedatangan Sadewa. Kedatangan Sudamala di petapaan atas perintah Uma, untuk menyembuhkan penyakit sang petapa. Sudamala melaksanakan perintah itu. Kemudian Sadewa berdoa, bunga ditaburkan dan air suci dipercikan di tubuh sang petapa. Tak berapa lama kemudian, penyakit sang petapa sembuh. Tambapetra dapat melihat dunia seisinya. Bukan main gembiranya. Dengan tergopoh-gopoh, ia memanggil kedua anaknya untuk disuruh menghormat kedatangan Sadewa. Sirih pinang disuguhkannya, kemudian disusul hidangan tuak, air tape, nasi dan lauk pauk. Mereka makan bersama. Kedua anak sang petapa bernama Nisoka dan Nipadapa diserahkan kepada Sadewa. Semar iri, lalu berkata kepada sang petapa untuk minta diberi putri seperti Sadewa. Petapa Tambapetra menuruti permintaan Semar. Semar diberi abdi wanita bernama Tohok. Sadewa mempunyai saudara kembar yang bernama Sakula. Sejak kepergian Sadewa dari istana, Sakula terus mencarinya. Lalu Sakula pergi ke Setra Gandamayu. Ia berjumpa dengan Kalika. Kalika mengira bahwa yang datang adalah Sadewa untuk meruat dirinya. Maka cepat-cepat Kalika menyongsong kedatangan Sakula. Sakula mengaku bahwa ia bukan Sadewa, tetapi saudara kembarnya. Maka kemudian Kalika bercerita tentang Sadewa, lalu menunjuk jalan yang menuju ke Prangalas. Kedatangan Sakula di Prangalas disambut oleh Semar. Semar memberitahu kepada Sadewa. Sadewa cepat datang kemudian memeluk saudaranya. Soka dan Padapa diminta menemui Sakula. Sakula dijamu nasi beserta lauk pauk dan minuman. Sadewa memberi Soka untuk istri Sakula. Kalantaka dan Kalanjaya mengira Sadewa telah meninggal bersama Sakula. Mereka berunding untuk memusnahkan Bima, Arjuna dan Dharmawangsa. Dilem dan Sangut diminta mempersiapkan prajurit. Prajurit Kalantaka hendak menyerang Pandawa bersama prajurit Kurawa. Arjuna menyongsong kedatangan musuh. Musuh yang datang dihujani anak panah, tetapi Kalantaka amat sakti. Bima datang membantu, tetapi musuh tidak terlawan juga. Bima dan Arjuna mundur dari medan perang. Sadewa dan Sakula datang ingin membantu saudaranya. Kunti amat gembira, Sadewa telah kembali. Kedua putra Pandawa itu bercerita perihal nasib mereka. Kalanjana datang menyerbu. Sakula dan Sadewa menyongsong kedatangan musuh. Kalanjana mati oleh senjata Sadewa anugerah Uma. Kemudian Kalantaka juga mati oleh senjata sakti itu. Habislah prajurit Kalanjana. Sakula dan Sadewa hendak kembali ke istana. Tiba-tiba datanglah 2 bidadara menemui Sadewa. 2 bidadara itu tidak lain adalah Citragada dan Citrasena, yang semula dikutuk menjadi raksasa Kalantaka dan Kalanjana. Mereka telah diruat oleh Sadewa dan berwujud seperti semula. Sebagai ucapan terima kasih, kedua bidadara itu berdoa, semoga keluarga Pandawa panjang usia,
hidup bahagia dan sejahtera. Citragada dan Citrasena kembali ke kahyangan, Sadewa dan Sakula kembali ke istana, berkumpul dengan saudara-saudaranya. Sejak zaman Kepujanggan Surakarta, abad 17-19, cerita pewayangan berkembang dan didukung oleh penulisan kitab-kitab berbahasa Jawa baru. Cerita yang dimuat dalam Jawa kuno, menjadi sumber pengembangan dan sebagai bahan penciptaan cerita baru. Kitab-kitab yang berisi cerita pewayangan itu, disusun dalam bentuk tembang, teks drama dan kerangka cerita lakon untuk pentas di layar putih atau kelir. Kitab-kitab atau naskah yang berisi cerita itu antara lain: Serat Mintaraga. Serat Mintaraga karangan Sunan Pakubuwana ketiga, ditulis dalam bentuk tembang Macapat pada tahun 1704 Jawa. Raden Ngabei Yasadipura I juga mengarang cerita Arjuna Bertapa, dikenal dengan sebutan Serat Wiwaha Jarwa. Dr. M. Prijohutomo mengarang cerita Mintaraga dalam bentuk prosa, berjudul Serat Mintaraga Gancaran, Prijohutomo, BP 1953. Isi pokok cerita Mintaraga yaitu sebagai berikut: Batara Indra berunding dengan para dewa, tentang rencana Raja Niwatakawaca yang menggempur Indraloka. Batara Indra menugaskan 7 bidadari untuk menguji keteguhan tapa Arjuna, tetapi usaha mereka tidak berhasil. Kemudian Batara Indra menyamar menjadi pendeta tua bernama Resipadya, menemui Arjuna dan bertanya tujuan tapa Arjuna. Sementara itu, Niwatakawaca menyuruh Momong Murka untuk membunuh Arjuna. Momong Murka berubah menjadi babi hutan, dan ketika mengamuk babi hutan itu dibunuh oleh Arjuna dan Kirata. Kirata dan Arjuna berebut sebagai pembunuh babi hutan. Setelah berkelahi, Kirata menampakkan diri sebagai Dewa Siwa, lalu menganugerahkan panah Pasupati kepada Arjuna. Batara Indra menyuruh 2 bidadari untuk menyampaikan surat permintaan, agar Arjuna datang ke Indraloka menolong para dewa. Arjuna dan Supraba ditugaskan pergi ke Imantaka, untuk mengetahui rahasia kesaktian dan kematian Niwatakawaca. Supraba pura-pura menyerah, dan berhasil mengetahui rahasia kesaktian dan kematian Niwatakawaca. Arjuna dan Supraba kembali ke Indraloka. Niwatakawaca bersama prajurit menggempur Indraloka. Para dewa dan Arjuna melawan prajurit raksasa. Niwatakawaca gugur di medan perang, karena terkena panah Pasupati pada pangkal lidahnya. Atas keberhasilannya, Arjuna disambut oleh para dewa dan bidadari, dinobatkan menjadi raja dan beristri Supraba. Kemudian Arjuna menemui saudara-saudaranya. Serat Dewa Ruci. Serat Dewa Ruci karangan Raden Ngabehi Yasadipura I, ditulis dalam bentuk tembang Macapat. Raden Ngabehi Yasadipura II menulis cerita Bima Suci dalam bentuk tembang gede. M. Prijohutomo menyadur dalam bentuk prosa berjudul Bima Suci, Javaan Selibuk, 1937. Isi pokok Dewa Ruci sebagai berikut: Werkudara disuruh mencari air suci oleh Dang Hyang Drona, lalu berpamitan kepada saudara-saudaranya. Werkudara menuju ke Gunung Candramuka, bertemu dengan raksasa Rukmuka dan Rukmakala. Terjadilah perkelahian. Kedua raksasa musnah, menjelma menjadi Dewa Indra dan Dewa Bayu. 2 dewa memberitahu bahwa di Gunung Candramuka tidak ada air suci. Werkudara kembali ke kerajaan Hastina. Dang Hyang Drona menyuruh agar Werkudara pergi ke samudara tempat air suci itu. Werkudara pergi ke samudara lalu mencebur ke dalamnya. Waktu mencebur di samudra disambut ular naga. Ular naga itu dibunuh oleh Werkudara. Werkudara bertemu dengan Dewa Ruci, lalu diwejangnya. Setelah mendapat wejangan, Werkudara menjadi suci, lalu kembali ke Ngamarta. Serat Partakrama. Serat Partakrama, karangan Raden Ngabehi Sindusastra, ditulis dalam bentuk tembang Macapat, berisi cerita perkawinan Arjuna dengan Sumbadra. Isi pokok cerita sebagai berikut: Arjuna jatuh sakit, karena rindu kepada Sembadra. Kresna mengetahuinya, lalu membujuk Sembadra supaya mau diperisteri Arjuna. Sembadra menyanggupinya asal dipenuhi permintaannya, yaitu pusaka Pulanggeni dan Putri Sulastri. Permintaan itu disampaikan kepada Prabu Yudhistira. Burisrawa juga ingin memperistri Sembadra,
Prabu Duryudana minta agar Patih Sengkuni minta bantuan Prabu Baladewa. Prabu Baladewa datang di Dwarawati, menemui Kresna. Kresna kebingungan, lalu mengadakan sayembara. Calon suami Sembadra harus bisa menyerahkan kereta emas, kerbau, danu dan bunga Dewandaru. Raja Ngambarmuka di negara Garbaruci juga ingin memperistri Sembadra. Raja itu lalu melamarnya. Para Pandawa berusaha memenuhi permintaan Kresna. Werkudara berhasil meminjam kereta emas dari Singgela. Gatotkaca memperoleh kerbau dari Sumeru. Arjuna berhasil memperoleh bunga Dewandaru dari Batara Guru. Para Kurawa berhasil merebut kerbau danu dari tangan Gatotkaca. Sengkuni melapor kepada Baladewa bahwa barang yang diminta sebagai syarat perkawinan dirampas oleh Pandawa. Baladewa marah, bersama prajurit Kurawa menyerang Pandawa. Namun Pandawa dapat menghalau serangan prajurit Kurawa. Setelah musuh dapat diundurkan, Arjuna bersama Sembadra menghadap Baladewa. Melihat Sumbadra adiknya, Baladewa hilang kemarahannya dan menyetujui Sumbadra diperisteri Arjuna. Prabu Ngambarmuka bersama prajurit datang menyerang Dwarawati. Baladewa, Werkudara dan Gatotkaca berhasil memusnahkan musuh. Pesta perkawinan Arjuna dengan Sembadra dilaksanakan di Dwarawati. Jungkung Mardeya, Raja Paranggubarja mimpi bertemu dengan Srikandi anak Raja Cempala. Raja itu lalu menugaskan Patih Jaya Sudarga untuk menyampaikan surat lamaran kepada Durpada. Sang raja menyetujui lamaran itu, tetapi Srikandi tidak menerima lamaran tersebut. Kemudian, Srikandi melarikan diri menuju Madukara dengan dalih untuk berguru memanah. Namun senyatanya, Srikandi minta perlindungan kepada Arjuna. Kepergian Srikandi menyebabkan orang seistana kebingungan. Drupadi mencari Srikandi ke Madukara untuk meminta kepada Srikandi agar mau kembali ke istana. Arjuna berhasil mengalahkan Raja Jungkung Mardeya dan prajuritnya. Demikian juga, Arjuna harus mengusir Kurawa yang ingin merebut Sumbadra, yang akan dikawinkan dengan Burisrawa. Arjuna berhasil memperistri Srikandi setelah Larasati mampu mengungguli kepandaian Srikandi dalam hal berolah panah. Cerita tokoh-tokoh Pandawa, secara individu atau kelompok, banyak didapat dalam beberapa naskah kumpulan cerita lakon, yaitu cerita prosa yang berisi kerangka cerita, sebagai pegangan untuk pementasan pada layar oleh seorang dalang. Cerita kelahiran Pandawa. Cerita kelahiran Pandawa dimuat dalam kitab Adiparwa. Isi pokok cerita itu sebagai berikut. Pandu dinobatkan menjadi raja oleh Bisma. Ia naik tahta kerajaan untuk melindungi dunia. Negara di sekitarnya takluk kepadanya, antara lain negara Magadha, Matila, Kasi, Sukma dan Swendra. Selama menjadi raja, Pandu pernah berburu di hutan yang terletak di Gunung Himawan. Kunti dan Madri mengikutinya. Waktu berburu, raja melihat kijang jantan dan betina sedang bercumbu-cumbuan. Kijang jantan itu, jelmaan begawan Kindama yang ingin mencintai kijang betina berwarna putih dan cantik. Kijang yang sedang berwawan asmara itu, dipanah oleh Pandu. Kedua kijang terkena anak panah, musnah bersama. Kemudian didengar suara kutukan. Dikatakan, Pandu amat kejam, tidak menaruh belas kasihan kepada kijang yang sedang bercumbu-cumbuan. Pandu akan menderita susah, akan mati bila berwawan asmara dengan istrinya. Tetapi, Pandu tidak berdosa, meskipun telah membunuh Barahmana. Sebab, ketika dibunuh Kindama berwujud binatang. Pandu menjadi susah, lalu bercerita kepada kedua istrinya Kunti dan Madri ikut menangis dan ikut bersedih hati. Mereka berdua disuruh kembali ke istana, mengikuti Bisma dan Widura, supaya memberitahu kepada Destarastra, Ambika dan Ambalika. Sedangkan ia akan hidup bertapa. Kedua istri tidak mau kembali ke negara, mereka mengikuti Pandu hidup di pertapaan. Mereka melepas pakaian kebesaran dan mengenakan pakaian kulit kayu, menyusuri Gunung Nagastagiri, Citraratawahana, Asrama Nagastama, Indradyumna, Hangsakuta, berakhir di Saptarengga. Pandu dan dua istrinya tinggal di Saptarengga. Pada suatu ketika Kunti dipanggil, diberi ajaran masalah Dharma. Bertapa itu Dharma, tetapi tidak akan kembali ke surga. Hasil tapa tidak akan dinikmati oleh orang yang tidak beranak. Maka,
Pandu berkesimpulan bahwa tapa mereka tidak berguna karena mereka tidak beranak. Pandu bercerita tentang Sara dan Dayani yang dianugerahi anak karena mengadakan korban mohon anak. Cerita Badra istri Maharaja Wayusitaswa yang rajin memohon karunia anak, yang kemudian mendapat 4 anak. Cerita tentang Bagawan Udalaka, yang istrinya ditarik tangannya oleh seorang tamu, karena tamu itu tertarik kecantikan istri tuan rumah. Anak Bagawan Udalaka marah, karena ibunya ditarik laki-laki tamu. Anak Udalaka yang bernama Swetaketu, mengutuk dan membuat larangan bagi laki-laki yang mengambil wanita yang masih setia kepada suaminya. Laki-laki yang mengambil istri orang lain, akan mendapat malapetaka. Tetapi, seorang istri yang menurut Dharma tidak beranak boleh berusaha memperoleh anak. Itu tidak mendatangkan sengsara, karena memperoleh anak itu menurut Dharma. Mendengar cerita Pandu itu, Kunti berkesimpulan bahwa suaminya akan setuju bila ia berupaya untuk beranak. Ia lalu berkata bahwa sejak berguru kepada Begawan Durwasa, ia mendapat anugerah ilmu bernama Adityardaya. Ilmu tersebut dapat untuk menghadirkan dewa yang mau menganugerahi anak. Maharaja Pandu senang dan menyetujui usaha istrinya dengan menggunakan ilmu itu. Pertama, Pandu meminta Kunti agar mendatangkan Dewa Dharma, agar dikaruniani anak yang mengerti kepada Dharma. Kunti mengucapkan ilmunya, maka datanglah Dewa Dharma. Kunti mengandung, kemudian melahirkan anak dan diberi nama Yudhistira. Selanjutnya, diminta menghadirkan Dewa Bayu, agar memberi anak yang sakti. Kunti hamil, dan ketika lahir bayi di pangkunya, tiba-tiba datang harimau dari belukar. Kunti lari, bayi jatuh di batu karena lepas dari pangkuan Kunti. Batu hancur, Pandu kagum, bayi diberi nama Bimasena. Bersamaan dengan kelahiran Bimasena, Gendari mempunyai anak Duryudana. Usaha yang ketiga, Kunti mendatangkan Dewa Indra. Kunti hamil, kemudian lahir bayi, yang kemudian dinamai Arjuna. Sewaktu Arjuna lahir, Pandu berkata kepada Kunti, bahwa anaknya akan sakti dan mempunyai keberanian seperti Arjuna Sasrabahu. Madri minta agar diusahakan beranak juga. Atas persetujuan Kunti, mereka mendatangkan dewa. Yang hadir adalah Aswino, dewa kembar. Madri hamil dan melahirkan anak kembar, diberi nama Nakula dan Sahadewa. Pertemuan di Istana Ngastina, Pandu dihadap oleh Destarata, Widura dan Pati Jayaprayitna. Mereka membicarakan kandungan Kunti, yang telah sampai bulan kelahirannya belum juga lahir. Di tengah mereka berunding, Arya Prabu Rukma datang memberitahu bahwa negara Mandura akan diserang prajurit dari negara Garbasumanda. Raja Garbasumanda ingin merebut Dewi Maherah. Raja Basudewa minta bantuan. Arya Widura disuruh pergi ke Wukir Retawu dan ke Talkanda, supaya mohon doa restu demi kelahiran bayi. Raja Pandu akan ke Mandura untuk membantu Raja Basudewa dalam menahan serangan musuh. Raja Pandu menemui Dewi Kunti, yang sedang berbincang-bincang dengan Dewi Ambika dan Dewi Madrim. Setelah memberitahu tentang rencana kepergiannya ke Mandura, Pandu lalu bersamadi. Kemudian berangkat ke Mandura bersama Arya Prabu Rukma. Destarata menunggu di kerajaan Ngastina. Yaksadharma, Raja Garbasumanda dihadap oleh Arya Endra Kusuma, Patih Kaladruendra, Togok, Sarawita dan Ditya Garbacaraka. Raja berkeinginan memperistri Dewi Maherah, istri Raja Mandura. Ditya Garbacaraka disuruh melamar, Togok menyertainya, Patih Kaladruendra dan prajurit disuruh mengawal perjalanan mereka. Prajurit Garbasumanda bertemu dengan prajurit Ngastina. Terjadilah perang, tetapi prajurit Garbasumanda menyimpang jalan. Raja Basudewa dihadap oleh Patih Saraprabawa, Arya Ugrasena dan Hulu Balang Raja. Mereka menanti kedatangan Arya Prabu Rukma. Arya Prabu Rukma datang bersama Pandu. Setelah berwawancara, Raja Basudewa masuk ke istana akan menjumpai para istri. Namun, Garbacaraka telah masuk ke istana lebih dahulu, dan berhasil melarikan Dewi Maherah. Dewi Mahendra dan Dewi Badraini kebingungan. Basudewa dan Pandu datang. Basudewa minta agar Pandu segera mencarinya. Pandu segera berangkat meninggalkan kerajaan Mandura. Pandu berhasil mengejar Garbacaraka dan merebut Dewi Maherah,
lalu dibawa kembali ke Mandura. Setelah menyerahkan Dewi Maherah, Pandu minta pamit, kembali ke Ngastina. Raja Basudewa mengikutinya. Semar, Gareng, Petruk dan Bagong bersenda gurau, kemudian menghadap Begawan Abiyasa. Bagawan Abiyasa sedang berunding dengan Resi Bisma tentang kehamilan Kunti. Arya Widura datang dan minta sarana untuk kelahiran bayi yang dikandung oleh Kunti. Arya Widura disuruh berangkat kembali ke Ngastina. Bagawan Abiyasa dan Resi Bisma segera mengikutinya. Perjalanan Arya Widura dihadang oleh raksasa Garba Sumanda. Arya Widura mengamuk, prajurit raksasa banyak yang gugur dan melarikan diri. Batara Guru mengadakan pertemuan di Suralaya, dihadiri oleh Batara Narada, Batara Panyarikan, Batara Dharma dan Batara Bayu. Mereka berbicara tentang kehamilan Kunti. Batara Narada disuruh turun ke Marcapada bersama Batara Dharma, Batara Panyarikan dan Batara Bayu. Mereka disuruh memberi pertolongan kepada Dewi Kunti. Perjalanan Raja Basudewa dan Pandu berjumpa dengan Patih Kaladruendra. Terjadilah perkelahian, Kaladruendra terbunuh oleh panah Pandu. Raja Yaksadharma dan Endrakusuma menanti kedatangan Garbacaraka. Garbacaraka datang bercerita tentang hasil yang diperoleh, tetapi direbut oleh Raja Pandu. Cerita belum selesai, tiba-tiba kepala Kaladruendra jatuh di hadapan Raja. Yaksadharma marah, lalu mempersiapkan prajurit akan menyerang negara Ngastina. Raja Pandu berbicara dengan Arya Prabu Rukma, Ugrasena, Raja Basudewa dan Arya Widura. Arya Widura memberitahu tentang kesanggupan Bagawan Abiyasa dan Resi Bisma. Di tengah mereka berbincang-bincang, Bagawan Abiyasa dan Resi Bisma datang. Setelah mereka berdua disambut, lalu diajak masuk ke istana. Batara Narada dan Batara Dharma datang. Raja Pandu dan Basudewa cepat-cepat menyambut kedatangan para dewa. Batara Narada memberitahu tentang tujuan kedatangannya. Batara Narada menyuruh agar Batara Dharma merasuk kepada Dewi Kunti, membimbing kelahiran bayi. Batara Dharma merasuk, bayi dalam kandungan Dewi Kunti lahir melalui ubun-ubun. Bayi lahir laki-laki. Batara Narada memberi nama Puntadewa dan mendapat sebutan Dharma Putra. Semua yang hadir menyambut kelahiran sang bayi. Raja Yaksadharma dan para pengikutnya datang menyerang negara Ngastina. Raja Yaksadharma mati oleh Pandu, Endrakusuma mati oleh Arya Widura, Garbacaraka mati oleh Arya Ugrasena. Batara Bayu menghalau semua prajurit raksasa. Prabu Duryudana duduk di atas singgasana, dihadap oleh pendeta Durna, Patih Sakuni, Dursasana, Kartamarma, Jayadrata, Citraksa dan Citraksi. Pada kesempatan tersebut, Raja mengungkapkan niatnya, ingin mengawinkan pendeta Durna. Senyampang ada sayembara, untuk merebutkan putri Cempalareja yang bernama Dewi Drupadi Jayadrata, ditugaskan untuk mengikuti sayembara di Pancalareja atau Cempalareja atas nama pendeta Durna. Setelah selesai perundingan, Raja membubarkan pertemuan, lalu masuk istana. Prabu Duryudana disongsong oleh Permaisuri dan ibunya. Raja bercerita tentang rencana perkawinan pendeta Durna. Mereka makan bersama. Patih Sakuni mengumpulkan para Kurawa. Mereka diberitahu tentang kepergian ke Pancalareja dan pembagian tugas. Setelah siap, mereka berangkat bersama prajurit untuk mengikuti sayembara. Di negara Umbul Tahunan, Sang Raja Prabu Kalakuramba juga ingin mengikuti sayembara dan memperistri Drupadi, putri Raja Pancalareja. Raja menugaskan Kalagragalba untuk menyampaikan surat lamaran. Kalagragalba disertai Kala Gending Kaluring, Kala Palunangsa, Wijamantri dan Tejamantri berangkat ke Cempalareja. Perjalanan Kalagragalba bertemu dengan prajurit Ngastina. Terjadilah perang. Kalagragalba dan prajuritnya terdesak, mereka menyimpang jalan. Yudhistira dihadap oleh Bima, Arjuna, Nakula dan Sadewa. Mereka menemui Bagawan Abiyasa. Bagawan Abiyasa memberitahu bahwa Raja Drupada mengadakan sayembara. Yudhistira disuruh mengikuti sayembara itu. Bima diminta mewakilinya. Para Pandawa menyetujuinya. Arjuna disuruh berangkat lebih dahulu. Arjuna berangkat bersama Panakawan. Perjalanan Arjuna bertemu barisan raksasa. Terjadilah perkelahian, prajurit raksasa musnah. Kakrasana Raja Muda di Mandura
berunding dengan Patih Pragota dan Patih Prabawa. Patih menyetujuinya, Kakrasana segera berangkat. Di Pancalareja, Prabu Drupada dengan Trustaketu sedang membicarakan persiapan sayembara. Patih Sakuni datang, minta izin untuk mengikuti sayembara, dan akan diwakili oleh Jayadrata. Raja menyuruh agar peserta sayembara hadir di alun-alun. Kemudian, Raja menyuruh agar Trustaketu menemui Gandamana memberitahu bahwa telah datang peserta sayembara. Gandamana segera pergi ke alun-alun. Jayadrata telah siap menanti. Gandamana dengan sigap menarik Jayadrata, kemudian dibanting. Jayadrata pingsan tidak berdaya, lalu ditarik mundur oleh para Korawa. Selanjutnya, datang Kakrasana yang menyamar sebagai pertapa. Gandamana menghadapi dengan tenang. Kakrasana digertak, terpental jauh dan jatuh terjepit batu. Kakrasana berteriak kesakitan, memanggil-manggil Narayana. Kebetulan Narayana lewat, mendengar panggilan atas dirinya. Batu penjepit diminta kembali, Narayana meneruskan perjalanan, hendak menyaksikan sayembara. Yudhistira, sesaudara menghadap Prabu Drupada. Ia minta diperkenankan mengikuti sayembara. Raja merelakan Drupadi untuk diperisteri Yudhistira, tanpa harus melalui sayembara, tetapi Gandamana tidak merelakannya. Bima juga tidak ingin perkawinan tanpa menempuh sayembara. Bima datang di alun-alun, Gandamana siap melawannya. Mula-mula, Bima dapat disergap kuat-kuat, sehingga tidak berdaya. Melihat Bima terdesak, Arjuna dari jauh memberi isyarat agar Bima menggunakan kuku pancanakanya. Gandamana ditusuk dengan kuku pancanaka dan jatuh tak berdaya. Sebelum meninggal, Gandamana memberikan ilmu kesaktian dan pesan kepada Bima. Narayana menggugat kemenangan sayembara untuk Yudhistira. Ia bertengkar dengan Arjuna. Trustajumena datang melerainya, dan mengatakan, jika yang bertikai berhasil membunuh naga yang berada di pohon beringin, dialah yang berhak memboyong Drupadi. Mereka mencoba membunuh seekor naga. Narayana tidak dapat membunuhnya. Panah Arjuna berhasil memusnahkan naga. Narayana masih belum terima. Ia mengajak beradu kesaktian dengan Arjuna. Dan Arjuna meladeni tantangan Narayana. Narayana dipanah oleh Arjuna, terpental jauh, jatuh di luar kerajaan Pancalareja. Prabu Drupada menyerahkan Drupadi kepada Yudhistira. Upacara perkawinan dan pesta besar akan dilaksanakan di kerajaan Pancalareja. Tiba-tiba raksasa Kalakaramba datang, bersama prajurit raksasa. Bima ditugaskan untuk melawan musuh. Raja raksasa mati dan prajurit raksasa musnah tak bersisa. Prabu Drupada dan para Pandawa mengadakan pesta perkawinan di istana Pancalareja. Sampai di sini dulu, tunggu kelanjutan pembahasannya di video selanjutnya, tetap di channel Kitab Mawas Diri.